Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita bertemu kembali di pertemuan ke-6, chapter 6 untuk kelanjutan materi sub pokok bahasan studi kasus. Dan kali ini adalah studi kasus tentang perbandingan dalam algoritma. Oke. Seperti biasa, pada saudara mahasiswa untuk tertib untuk mengikuti perkuliahan ini sampai dengan selesai. Pokok bahasan yang kita akan bahas pada hari ini adalah yang pertama studi kasus tentang tahun kabisat, kemudian deret bilangan benar. Test case yang pertama adalah tahun kabisat. Masalah di sini, masalah yang diangkat adalah Anda disuruh untuk membuat program untuk menentukan apakah suatu bilangan merupakan tahun kabisat atau bukan tahun kabisat. Jadi permasalahannya adalah itu. Bagaimana membuat algoritma penyelesaian suatu angka atau bilangan yang diinput itu masuk ke dalam tahun kabisat atau bukan tahun kabisat. Cara penyelesaian sama halnya dengan langkah di pertemuan di slide yang sebelumnya. Yang pertama, sebuah tahun disebut tahun kabisat jika bilangan tahun tersebut habis dibagi 4. Sekali lagi, untuk perhatian, sebuah tahun disebut tahun kabisat jika bilangan tahun tersebut habis dibagi 4. Jadi, nilai tahun atau angka tahun yang dimasukkan itu kalau habis dibagi 4, maka dia masuk ke dalam tahun kabisat. Oke. Tahun kabisat adalah tahun yang harinya lebih banyak dari hari seperti biasa, di mana pada bulan Februari ada tambahan 1 hari, yaitu tanggal 29. Jadi di kalender Masehi. Struktur data yang dibutuhkan, yang pertama, variabel bertipe integer untuk menyimpan data tahun. Variabel namanya tahun. Jadi, struktur data pertama yang disiapkan adalah variabel dengan nama tahun dengan tipe data integer, karena dia mau menginput angka karena tahun dalam bentuk tipe angka. Jadi tipe datanya menggunakan integer. Logika pemrograman. Di sini dia sudah menggunakan logika pemrograman. Operasi perbandingan menggunakan operator besar dan kecil. Jadi dia menggunakan operator lebih besar dan lebih kecil. Ini dia. Operasi perhitungan sisa hasil bagi atau modulus menggunakan operator persen. Jadi operator untuk yang digunakan untuk menghitung sisa hasil bagi, dia menggunakan simbol karakter spesial namanya persen. Input yang dibutuhkan untuk program ini adalah 1. Tahun dalam bentuk angka integer. Kemudian outputnya adalah program ini akan menghasilkan output yang berupa nilai boolean. Nilai boolean logika ya. Menampilkan kalimat tahun kabisat jika angka yang dimasukkan merupakan tahun kabisat. Dan kalimat bukan tahun kabisat jika tidak termasuk ke dalam tahun kabisat. Jadi, output dari program ini adalah dia mau menampilkan kalimat perbandingan. Jika bilangan tersebut habis dibagi 4, maka dia masuk ke tahun kabisat. Dan jika bilangan tersebut tidak habis dibagi 4, maka dia masuk bukan tahun kabisat. Jadi perbandingannya di situ ya. Flowchart keseluruhannya adalah sebagai berikut. Mulai, kemudian proses masukkan tahun.
nama itunya tahun, nama variabelnya tahun. Kemudian masukkan tahun. Terserah pengguna mau masukkan tahun, terserah tahun berapa. Kemudian ada seleksi di sini. Seleksi sudah kita pelajari di awal waktu belajar tentang flowchart. Pernyataannya adalah jika tahun lebih besar atau sama dengan 1900 dan tahun lebih kecil sama dengan 2020, jika pernyataan ini tidak, maka dia balik lagi ke atas. Ya, taruhlah yang dimasukkan apa? 1899 atau yang dimasukkan 2021, maka dia balik ke atas. Karena tahun yang diinput tidak ada di antara 1900 sampai 2020. Jadi kondisi yang ada di sini menjelaskan tidak boleh menginput tahun di bawah 1900 dan tahun di atas 2020. Kemudian jika tahun yang dimasukkan ada di dalam antara 1900 sampai 2020, ya, maka tahun tersebut dibagi 4. Jika hasil pembagian 4-nya itu sisa 0, maka cetak bilangan sebagai tahun kehabisan. Jika tahun itu tidak habis dibagi 4, di bagi 4 tidak ada sisa atau ada sisa, maka dia cetak bilangan sebagai bukan tahun kehabisan. Sekali lagi, jika tahun sisa hasil bagi adalah 0, dibagi 4 adalah 0, maka cetak sebagai tahun kehabisan dan proses selesai. Dan jika tahun hasil bagi dengan 4, sisa hasil baginya lebih dari 0, maka dia cetak bukan tahun kehabisan. Nah, jadi ini ada if else-nya di sini. Jika betul bahwa 0, maka ya cetak. Jika tidak, berarti cetak bilangan bukan tahun kehabisan. Oke, diperhatikan. Kemudian test case yang kedua adalah deret bilangan genap. Masalah yang dihadapi adalah buatlah program yang dapat menampilkan bilangan genap dari 2 sampai dengan n deret kecuali bilangan genap tersebut kelipatan 4. Baca redaksinya. Buatlah program yang dapat menampilkan bilangan genap dari 2 sampai dengan n deret kecuali bilangan genap tersebut kelipatan 4. Contoh, input n sama dengan 5, berarti deretnya ada 5. Outputnya adalah 2, 6, 10, 14, 18. Oke. Di sini 2 tambah 4, 6. 6 tambah 4, 10. 10 tambah 4, 14. Dan 14 tambah 4 adalah 18. Oke. Cara proses penyelesaian. Sebuah bilangan disebut bilangan genap jika bilangan tersebut habis dibagi dengan 2 dan bilangan tersebut bukan kelipatan 4 jika bilangan tersebut tidak habis dibagi dengan 4. Itu penyelesaiannya. Lihat yang berwarna merah. Sebuah bilangan disebut bilangan genap jika bilangan tersebut habis dibagi dengan 2 dan bilangan tersebut bukan kelipatan 4 jika bilangan tersebut tidak habis dibagi dengan 4. Inputnya. Input yang dibutuhkan untuk program ini adalah yang pertama, jumlah bilangan yang ingin ditampilkan dalam bentuk angka. Jadi nanti jumlah bilangan nanti akan ditampilkan dalam bentuk angka. Itu inputnya. Kemudian outputnya adalah program ini akan menghasilkan output yang berupa
bilangan genap yang bukan kelipatan 4 sebanyak n. N adalah angka yang diterima sebagai masukan, angka yang dimasukkan di dalam waktu pertama di atas ini. Struktur data yang dibutuhkan. Variabel bertipe integer untuk menyimpan nilai masukan variabel n. Ya, bertipe integer karena tipe datanya dalam bentuk angka. Maka dia menggunakan tipe data integer. Variabel bertipe integer untuk mencatat jumlah bilangan yang sudah ditemukan, variabel i. Ya, dia juga menggunakan tipe data integer. Kemudian variabel bertipe integer untuk menyimpan bilangan yang akan dicek, variabel bilangan. Kemudian logika pemrogramannya adalah operasi perbandingan menggunakan operator sama dengan. Ya, itu logika perbandingan, dia menggunakan operator sama dengan. Operasi perhitungan menggunakan sisa hasil bagi, modulus, menggunakan operator simbol karakter spesial persen. Kemudian operator increment atau plus-plus, menambah ke atas. Operator increment itu menambah nilai, mencacah ke atas, menambahkan. Flowchart keseluruhannya adalah sebagai berikut. Mulai, kemudian deklarasikan variabel, bilangan 1 sama dengan 2, bilangan 1 sama dengan 2, n sama dengan 5, i sama dengan 1. Kemudian, bilangan dibagi 2, sisa hasil bagi dari bilangan dengan 2 adalah 0, jika tidak maka tambahkan bilangan, jika ya turun lagi, bilangan habis dibagi 4, jika ya bilangan plus-plus ditambahkan, dicacah, jika tidak cetak bilangan i plus-plus, jika i lebih kecil atau sama dengan n, maka cetak bilangan terus. Jika i lebih kecil dari n, tidak, maka selesai. Nah, n di atas ada 5, jadi i-nya dicacah sampai sebanyak 5 kali. Jika sudah mencapai 5 kali, maka dia berhenti. Jika masih belum mencapai 5, maka dia mencacah terus, mengurutkan sampai batas 5 kali. Lihat alurnya, dia ke atas, balik lagi ke sini, turun sampai 5 kali, karena n-nya 5. Jika sudah mencapai 5 kali proses, maka dia berhenti. Jika belum mencapai 5 kali, maka dia terus melakukan pencacahan. Bil plus-plus, bilnya sini 2, tambah 1 kan. Ya, oke, latihan soal. Nanti kerjakan latihan soal yang ada di slide. Mungkin nanti ada tambahan soal dari media yang lain. Oke, untuk sisa waktu yang ada, silakan kerjakan latihan ini. Kerjakan dengan serius, kerjakan sendiri-sendiri, kemudian kumpul tugasnya di akhir pertemuan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.